Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kelas 4. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Iya, sehat ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran ya dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Bertemu lagi dengan Ibu di hari Kamis 21 Januari 2021 dalam pembelajaran tematik. Ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas IPS. Ya. Pembelajaran 2 yaitu mengenai fungsi dan peran sumber daya alam hayati. Silahkan persiapkan bukunya halaman 85. Sudah siap belajar? Harus siap. Ya, seperti motonya Al-Islah masih ingat? Al-Islah, insya Allah kita bisa. Oke? Ya, kita mulai belajar IPS. Nah, mengenai sumber daya alam hayati. Artinya adalah sumber daya alam yang hidup. Ya, banyak sekali sumber daya alam di muka bumi ini. Ya, Allah memberikan berbagai sumber daya alam di dunia ini yang dapat kita manfaatkan dan dapat kita nikmati. Ya, jadi kita patut bersyukur. Oke. Ya, pembahasan sumber daya alam hayati atau sumber daya alam yang hidup, hayati itu yang hidup, dibagi dua, yaitu sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Sumber daya alam nabati yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Ya, nabati berarti dari tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam hewani adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan. Ya, sumber daya alam hayati ada dua, yaitu yang sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Nabati dari tumbuhan, hewani dari hewan. Oke. Nah, yang pertama tadi adalah sumber daya alam nabati. Fungsi dan peran sumber daya alam nabati. Sebagian besar sumber daya alam nabati di Indonesia berfungsi sebagai tanaman budidaya pangan. Pangan itu bahan makanan ya. Sandang itu adalah pakaian, bahan baku kayu olahan, lalu dan obat-obatan. Oke, kita yang bahas yang pertama adalah sumber daya alam nabati sebagai budidaya pangan. Sumber daya alam nabati sebagai tanaman budidaya pangan dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Tanaman sebagai sumber karbohidrat seperti padi, ubi, jagung, dan kentang. Nah, kalau kita makan nasi ya, berarti kita akan mendapatkan sumber karbohidrat. Nah, tanaman sebagai sumber lemak antara lain kacang tanah, kelapa, dan kelapa sawit. Tanaman sebagai sumber protein diantaranya adalah kedelai, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan yang lainnya. Adapun tanaman yang merupakan sumber vitamin yaitu sayur-sayuran. Semua itu kan bisa kita dapatkan ya, ada sumber daya alamnya ya. Sumber daya alam nabati ada di muka bumi ini dan kita dapat manfaatkan dan kita dapat fungsikan berdasarkan perannya masing-masing ya. Yang pertama adalah budidaya pangan, lalu yang kedua adalah budidaya sandang. Sumber daya alam hayati yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan sandang itu atau bahan pakaian ya.
Antara lain adalah serat rami sebagai bahan dasar rayon, kapas sebagai bahan dasar katun, dan serat sisal sebagai bahan dasar linen. Seiring dengan berkembangnya teknologi, inovasi sebagai bahan dasar kain dari tumbuhan didapat juga dari serat nanas dan pisang, serta tanaman-tanaman yang memiliki kandungan selulosa atau serat tumbuhan yang tinggi. Ya, karena produksinya yang terbatas dan perlakuan bahannya yang khusus. Selain itu, pakaian dari bahan tumbuhan mempunyai sifat-sifat yang hampir sama, yaitu kuat, mudah kusut, padat, dan tahan penyetrikaan. Nah, itu adalah fungsi sumber daya alam sebagai budidaya sandang atau bahan pakaian ya. Pakaian yang kita pakai ini ya berasal dari sumber daya alam. Salah satunya adalah sumber daya alam nabati. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga adalah sumber daya alam nabati sebagai komoditas kayu olahan. Sebelum manusia mengenal perkakas rumah tangga dari besi, aluminium, dan sejenisnya, manusia telah memanfaatkan berbagai jenis kayu sebagai bahan baku untuk menopang kehidupan. Ya, pemanfaatan kayu olahan digunakan untuk pembuatan mebel seperti kayu jati dan kayu-kayu lain yang telah dibudidayakan dari hutan seperti meranti, rotan, rosamala, dan bambu ya kan. Rumah-rumah yang kita bangun ini ya berasal dari sumber daya alam kayu ya, diambil dari bambu atau pohon ya, rotan itu kan bisa dijadikan bahan papan atau tempat tinggal atau rumah ya, dan juga bisa digunakan untuk perkakas rumah tangga lainnya ya. Oke, yang keempat adalah sumber daya alam nabati sebagai obat-obatan. Fungsi yang keempat sebagai obat-obatan. Selain digunakan sebagai sandang, pangan, dan bahan baku, tanaman sebagai sumber daya alam nabati bagi manusia juga dapat digunakan sebagai obat-obatan. Ya, tanaman yang digunakan sebagai obat-obatan biasanya dikenal dengan istilah apotek hidup. Coba, adakah tanaman-tanaman ini di rumah kamu? Nah, contohnya kumis kucing, jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan, ya. Fungsinya sebagai obat-obatan. Nah, itu adalah contoh fungsi dan peran sumber daya alam nabati ya. Pertama tadi sebagai bahan sandang, kedua sebagai bahan pangan, sandang, lalu komoditas kayu olahan, lalu sebagai bahan obat-obatan. Ya. Yang kedua, tadi sudah yang nabati, sekarang adalah yang hewani. Fungsi dan peran sumber daya alam hewani. Sumber daya alam hewani digunakan sebagai sumber pangan. Nah, ya, banyak yang untuk kebutuhan makanan kita sehari-hari ya. Dalam hal ini, pangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makanan sehari-hari. Misalnya ikan dan hewan ternak. Ada yang suka ikan di sini harus ya, harus suka. Kalian harus suka ikan supaya kalian sehat, pintar ya. Yang pertama adalah perikanan. Perikanan merupakan sumber daya alam hayati yang sangat potensial di Indonesia karena 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Sumber daya perikanan merupakan sumber makanan bagi kehidupan manusia. Selain itu, sumber daya perikanan juga sering dimanfaatkan manusia sebagai sarana hiburan.
misalnya dengan memancing ikan, baik itu di perairan darat ataupun laut. Hasil-hasil laut juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan aneka kerajinan. Ya, selain untuk bahan pangan, perikanan-perikanan ini dan hasil-hasil laut yang lainnya juga dapat digunakan sebagai bahan kerajinan. Kalau ke pantai, banyak ya kita temukan pernak-pernik atau aksesoris seperti yang ada di gambar ya. Itu aneka kerajinan dari hasil laut. Oke, fungsi yang kedua adalah sebagai peternakan. Nah, peternakan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Sumber daya alam hayati peternakan dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Peternakan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada peternakan potong dan kerja. Jenis peternakan potong dan kerja dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan berbagai kegiatan seperti mengangkat barang, lihat ya, kuda misalkan ya, itu bisa diambil tenaganya untuk mengangkat barang-barang. Lalu sapi juga bisa digunakan tenaganya untuk membajak sawah dan alat transportasi seperti di gambar ya. Selain dimanfaatkan tenaganya, hewan juga diambil dagingnya. Macam-macam hewan yang termasuk di dalam jenis ini antara lain sapi, kambing, kuda, dan domba. Ya, bisa diambil tenaganya, bisa diambil dagingnya, ya banyak manfaatnya. Yang kedua adalah peternakan perah. Susu merupakan penyempurna konsumsi manusia. Kalian pasti pernah mendengar kalimat 4 sehat 5 sempurna. Susu merupakan salah satu beberapa jenis hewan yang diambil air susunya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Susu merupakan salah satu sumber gizi bagi kehidupan manusia, ya. Kalau kalian sudah makan nasi, lauk pauk, sayur, buah-buahan ditambah yaitu susu. Wah, ya. Nah, yang ketiga adalah peternakan unggas. Peternakan unggas merupakan jenis hewan yang memiliki bulu, sayap untuk diambil daging ataupun telurnya. Beberapa hewan yang termasuk di dalamnya adalah ayam ya, yang termasuk unggas ayam, bebek, kalkun, dan merpati. Ya, bisa diambil dagingnya, bisa diambil bulunya, telurnya. Nah, bisa dimanfaatkan. Lalu yang terakhir adalah aneka satwa. Aneka satwa merupakan hewan yang belum lama didomestikasi atau dijinakan. Aneka satwa digunakan sebagai penghasil bahan pangan berprotein tinggi. Contoh, aneka satwa diantaranya lebah madu, cacing tanah, ulat sutra, burung unta, dan burung walet. Ya, nah begitu ya pembahasan mengenai sumber daya alam hayati. Ada yang nabati dan ada yang hewani. Fungsi dan perannya masing-masing sangat dibutuhkan oleh manusia, oleh kehidupan manusia ya, dan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan juga dengan bijak ya. Itu. Oke, jika sudah pembahasannya. Nah, di halaman 87 sampai 88 ada peta konsep nomor 1 dan sampai nomor 3. Ya, 1 sampai 3 silakan kalian kerjakan di buku paketnya masing-masing. Jika sudah, fotokan hasilnya dan uploadkan di KI 3. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan sungkan untuk bertanya kepada ibu guru dan bapak gurunya. Ya, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Tugas kalian ingat adalah belajar. Ya.
Jangan sampai kemana-mana saat pembelajaran berlangsung. Ya, ini adalah sekolah, hanya sekolahnya di rumah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.